Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sukses mengandaskan Fulham dengan skor tipis 2-1 dalam partai lanjutan Premier League 2020-2021 yang digelar di Craven Cottage Kamis 21 Januari 2021. Manchester United sejatinya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol cepat yang dicetak Ademola Lookman. Edinson Cavani membawa setan merah menyamakan skor di babak pertama. Memasuki babak kedua, Paul Pogba menjadi pahlawan kemenangan Manchester United lewat gol yang ia ciptakan dari tembakan jarak jauh. Berkat hasil ini, Manchester United dengan poin 40 kembali berhak memuncaki klasemen usai sempat diambil alih Leicester City dan Manchester City. Sementara itu, Fulham masih terpuruk di peringkat 18 dengan poin 12. Mantan pemain Manchester United, Louis Saha, mengomentari performa apik Paul Pogba belakangan ini. Ia menyebut bahwa sang gelandang masih belum menunjukkan performa terbaiknya di atas lapangan. Menurut Louis Saha, ada satu penyebab kenapa Pogba bisa tampil apik belakangan ini. Ia menilai Solskjaer kini memberikannya kebebasan untuk bergerak sehingga ia bisa lebih mengancam. Ia masih belum sepenuhnya fit karena ia berada dalam pemulihan pasca COVID-19. Dia juga harus bekerja keras untuk mendapatkan posisinya di tim ini. Secara taktik, sekarang United bermain dengan dua gelandang bertahan dan itu membuatnya bisa lebih bebas maju ke depan untuk menyerang. Entah itu dia dimainkan di sisi kiri atau di sisi kanan. Menurut Louis Saha, Pogba juga menunjukkan keseimbangan yang baik di atas lapangan sehingga ia bisa berkolaborasi dengan baik dengan Bruno Fernandes. Saya rasa dia juga sudah mulai membaca permainan dengan baik dan ia membuat tim lawan kesulitan. Bermain terlalu ke belakang tidak bagus untuknya, namun jika ia terlalu maju ke depan juga tidak bagus juga. Dia harus diberi ruang agar ia bisa maju menyerang dan itu membuat tim ini memiliki opsi lain selain Bruno Fernandes. Saya rasa ini memberikan keseimbangan yang bagus untuk tim ini, ujarnya. Bomber andalan Inter Milan Romelu Lukaku dikabarkan akan menolak pinangan yang diajukan klub kaya raya Premier League, Manchester City, pada musim panas mendatang. Seperti diberitakan sebelumnya, Manchester City diklaim bakal mengejar tanda tangan Lukaku untuk dijadikan sebagai pengganti Sergio Aguero yang bakal habis kontrak pada Juni mendatang. Berbekal dana transfer sekitar 200 juta pound sterling, pada musim panas mendatang City siap menggait striker haus gol baru dan Lukaku diyakini menjadi targetnya. Namun keinginan Manchester City memboyong Lukaku ke Etihad Stadium sepertinya harus bertepuk sebelah tangan. Pasalnya striker asal Belgia itu tak punya keinginan kembali ke Premier League. Lukaku tak memiliki rencana untuk meninggalkan Inter dalam waktu dekat ini. Lukaku sendiri masih terikat kontrak bersama Nerazzurri hingga 2023 mendatang. Ketertarikan Manchester City terhadap Lukaku sangat wajar jika melihat kejajaman luar biasa yang diperlihatkan penyerang 27 tahun itu bersama Inter dalam 2 musim belakangan. Penolakan Lukaku terhadap City bisa jadi karena ia tak mau mengkhianati klub tetangga Manchester United yang pernah ia perkuat pada periode 2017 hingga 2019 silam. Selama 2 musim menjadi ujung tombak utama tim Setan Merah, Lukaku tercatat menciptakan 42 gol dalam 96 penampilan di semua kompetisi. Sebelumnya, Lukaku juga sempat memperkuat beberapa klub Premier League lainnya, mulai dari Everton, West Bromwich Albion, hingga klubnya di masa muda, yaitu Chelsea. Transfer Jesse Lingard ke Inter Milan semakin berpotensi jadi kenyataan. Pemain Manchester United itu diberitakan dipromosikan Romelu Lukaku dan Ashley Young ke Antonio Conte. Di musim dingin ini, Inter Milan tengah berburu playmaker baru. Kubu Nerazzurri sudah mengonfirmasi bahwa mereka akan melepaskan Christian Eriksen setelah playmaker asal Denmark itu gagal memenuhi ekspektasi mereka. Untuk itu, pihak Nerazzurri tengah mencari pengganti yang sepadan untuk sang pemain di bulan Januari ini.
Menurut laporan tersebut, Romelu Lukaku baru-baru ini merekomendasikan Lingard ke Antonio Conte. Ia menilai Lingard merupakan pemain dengan karakteristik yang bagus. Jadi ia menilai sang playmaker bakal cocok di Inter. Lukaku bukan satu-satunya yang merekomendasikan Lingard ke Conte. Ashley Young yang notabene mantan pemain MU juga merekomendasikan sang pemain ke Conte. Pihak Manchester United dilaporkan tidak keberatan melepaskan Lingard. Mereka kini menunggu tawaran konkret untuk sang playmaker. Donny van de Beek mungkin tak menyangka bahwa musim debutnya di Manchester United justru lebih banyak dihabiskan di bangku cadangan. Meski demikian, seharusnya Van de Beek tidak perlu panik. Beberapa tahun yang lalu, De Gea pernah berbicara soal musim pertamanya di MU. Kasusnya sama seperti Van de Beek. Dia sangat kesulitan di musim pertama, bahkan dicap pembelian flop karena fisik terlalu kurus. Sepak bola Inggris berbeda, khususnya untuk kiper, lebih agresif, lebih menuntut fisik. Jauh lebih sulit, bola lebih sering di udara, dan Anda sering didorong lawan tapi wasit tetap diam, ujar De Gea. Ada keraguan soal musim pertama saya, tetapi saya selalu percaya pada kemampuan saya sendiri. Anda harus bersikap tangguh ketika segalanya berjalan sulit. Saya kira saat itu orang-orang tidak menyadari bahwa musim pertama tidaklah mudah, embuhnya. Bukan hanya David De Gea, Fred pun pernah melontarkan kalimat yang sama. Dia datang dari Shakhtar Donetsk dan langsung dituntut tampil apik di MU. Jelas gagal. Fred bahkan sempat dikabarkan akan dijual MU sampai akhirnya dia bisa menemukan performa terbaiknya setahun terakhir. Musim pertama sangatlah sulit. Saya kira banyak pemain yang menderita karena itu. Saya pun sungguh kesulitan di musim pertama. Terlebih karena beban harga, kata Fred. Anda datang dengan ekspektasi yang tinggi. Hasilnya ketika Anda tidak bermain baik di semua pertandingan, Anda akan dikritik. Dua komentar pemain MU di atas seharusnya sudah cukup menenangkan Van de Beek. Dia baru tiba di Old Trafford, karirnya masih panjang. Tidak perlu panik, jarang bermain. Yang perlu diperbuat Van de Beek adalah terus bekerja keras dan terus belajar membiasakan diri. Dia baru 23 tahun, wajar jika banyak dicadangkan saat ini. Ole Gunnar Solskjaer maju membela Bruno Fernandes yang dikritik terkait performanya pada laga Liverpool versus Manchester United akhir pekan lalu. Gelandang Portugal ini dianggap tidak tampil sebaik biasanya. Bruno terlihat membuat sejumlah kesalahan umpan, dia pun terlalu mudah kehilangan bola dan hanya beberapa kali membuat umpan kunci serta mengancam sendiri gawang Liverpool. Muncul dugaan bahwa Bruno Fernandes kelelahan karena selalu jadi bintang utama MU di setiap pertandingan. Dia adalah nyawa permainan MU saat ini. Solskjaer membantah dua hal. Pertama, dia menegaskan bahwa Bruno Fernandes tampil sangat baik pada laga tersebut dan jelas tidak kelelahan. Dia melihat pemainnya dengan hasrat yang sama untuk menang, tidak ada masalah fisik. Lebih lanjut, Solskjaer yakin betul kritik ini tidak akan muncul andai Bruno Fernandes berhasil memaksimalkan peluangnya di laga tersebut. Bruno hanya kurang beruntung, seharusnya bisa mencetak gol. Sebuah informasi menarik datang dari saga transfer Sergio Ramos. Agen dari bek Real Madrid itu dilaporkan mulai menjalin komunikasi dengan Manchester United. Sergio Ramos saat ini berada di ambang pintu keluar Santiago Bernabeu karena kontraknya akan habis di musim panas nanti. Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan menekan kontrak baru di sana. Alhasil belakangan ini gosip transfer mengenai Ramos merajalela. Bek veteran itu mulai dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa termasuk Manchester United. Nampaknya rumor Ramos ingin pindah ke MU itu bukan isapan jempol belaka. Menurut McGarry, Ramos sebenarnya masih ingin bertahan di Real Madrid. Namun ia menunggu manajemen El Real untuk memberikan tawaran yang lebih baik sebelum ia bersedia bertahan. McGarry juga mengklaim bahwa agen Ramos aktif bergerak sembari menunggu tawaran yang lebih baik datang dari manajemen El Real. Ia menyebut bahwa sang agen belakangan tengah menjalin kontak dengan Manchester United mengenai sang bek bergabung dengan Setan Merah. Manchester United sendiri pernah mencoba mendatangkan Ramos di tahun 2015 silam. Namun sang bek memutuskan untuk bertahan dan menekan kontrak baru di Real Madrid pada saat itu. Juara bertahan Serie A Juventus dilaporkan menghubungi Manchester United baru-baru ini. Mereka menawarkan Setan Merah untuk menampung Douglas Costa di musim dingin ini. Costa merupakan salah satu pemain reguler di Juventus yang memberikan kontribusi yang besar di sisi sayap si Nyonya Tua. Namun musim ini Costa tidak masuk dalam rencana Andrea Pirlo. Sehingga sang winger dipinjamkan ke Bayern Munchen di musim panas kemarin.
Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Costa berpotensi pindah ke klub di musim dingin ini karena Juventus menawarkan sang winger ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Juventus saat ini tengah kesal dengan Bayern Munchen. Pasalnya semenjak Costa pindah ke Jerman, ia minim mendapatkan jam bermain. Ia kebanyakan diturunkan sebagai pemain cadangan oleh Hansi Flick. Pihak Juventus menilai situasi Costa ini tidak seperti yang dijanjikan Bayern, sehingga mereka ingin memutuskan kontrak peminjaman tersebut. Menurut laporan tersebut, pihak Juventus kini menawarkan MU untuk menampung Costa. Ini dikarenakan MU sempat tertarik untuk mendapatkan jasa sang winger, namun karena 1 dan 2 hal transfer itu batal terjadi. Juventus tahu bahwa MU masih membutuhkan winger kanan sehingga mereka menilai Costa bisa jadi tambahan yang bagus untuk MU. Manchester United sendiri memang diketahui tengah berburu winger kanan baru. Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan winger kanan baru untuk membuat lini serangnya semakin top tier musim ini. Bek kiri Manchester United Luke Shaw berterima kasih kepada Alex Telles yang membuatnya mampu menemukan performa terbaiknya secara konsisten. Luke Shaw sempat mengalami masa-masa sulit di Old Trafford. Hal tersebut tak lepas dari cedera patah kaki yang dialaminya. Setelah pulih dari cedera, ia kesulitan menemukan performa terbaiknya karena fisiknya tak bugar 100%. Ia bahkan sempat digusur oleh Brandon Williams. Hal itu pula yang akhirnya membuat MU memboyong Alex Telles dari Porto. Namun pada musim ini, Shaw berhasil menampilkan performa yang apik dan membuat Telles kesulitan meraih kesempatan bermain secara reguler. Luke Shaw lantas ditanya apa rahasia performanya yang gacor saat ini. Ia mengatakan hal tersebut tak lepas dari dorongan 2 orang sekaligus di Manchester United. Yang pertama tentu saja adalah sang manajer Ole Gunnar Solskjaer. Ia mengatakan manajer asal Norwegia tersebut telah sangat membantunya di balik layar. Namun selain itu ia juga menyebutkan nama Alex Telles. Shaw mengaku bek anyar tersebut justru ikut memberikan semangat padanya agar menampilkan kemampuan terbaiknya di setiap kesempatan. Luke Shaw menerima banyak pujian saat Manchester United bertandang melawan Liverpool. Saat itu ia berhasil mengantongi Mohamed Salah. Ia membuat pemain Mesir itu tidak berkutik di sepanjang laga. Shaw pun membantu United meraih hasil imbang 0-0 melawan Liverpool. Musim ini, Luke Shaw telah bermain sebanyak 20 kali bagi Manchester United di semua ajang kompetisi. Sementara itu, Alex Telles baru main 12 kali saja.